Menghafal juga dikatakan suatu proses mengingat di mana seluruh ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal harus diingat kembali secara sempurna tanpa melihat mushaf Al-Quran. Hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah, yang artinya jika segala kaum muslimin ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban muslimin lainnya. Akan tetapi, jika kaum muslimin tidak ada satupun yang melakukannya atau mengerjakannya, maka berdosalah seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Manfaat menghafal Al-Quran adalah: pertama, mendapat kenikmatan dunia. Kedua, mendapat pahala kebaikan. Yang ketiga, mencerminkan orang yang memiliki ilmu. Yang keempat, memperoleh mahkota kemuliaan yang disebut dengan Tahjul Karomah. Manfaat yang selanjutnya yaitu Al-Quran menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya. Kunci sebelum menghafal Al-Quran. Yang pertama, meluruskan niat. Niatkan menghafal Al-Quran untuk beribadah dan ingin mendapat pahala terbaik di sisi Allah. Kedua, melaksanakan sholat hajat. Setelah meluruskan niat, kita melaksanakan sholat hajat, tujuannya agar memohon kepada Allah dimudahkan dalam proses menghafal Al-Quran. Ketiga, meneguhkan keyakinan. Tanamkan dalam diri bahwa menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah. Keempat, meminta doa kepada orang tua. Karena doa dan dukungan orang tua adalah ridho terbaik yang kita dapatkan dalam proses menghafal Al-Quran. Kelima, memperbaiki bacaan. Yang keenam, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat yang paling ampuh. Perbanyaklah waktu dengan Al-Quran setiap harinya. Yang ketujuh, menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama setiap menghafal Al-Quran. Yang kedelapan, menggunakan metode menghafal Al-Quran yang paling mudah. Metode atau cara menghafal Al-Quran sebenarnya banyak sekali. Setiap orang pun memiliki cara menghafalnya masing-masing. 9. Sering melakukan murojaah atau mengulangi bacaan. Semakin sering kita mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah melekatkan ingatan kepada ingatan kita. Yang 10. Pasang target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran, alangkah baiknya jika membuat target dan timeline hafalan kita. 11. Menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten. Maksudnya, untuk menghindari bacaan yang salah, ayat atau halaman yang sudah dihafal sebaiknya kita dengarkan kepada orang lain atau orang yang lebih paham dari kita. 12. Banyak mendengarkan murotal. Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murotal. Biasanya kita akan dapat lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dalam irama merdu dan didengar berulang-ulang kali. Maka semakin banyak ayat yang dapat kita hafal. Yang ke-13, membuat jadwal hafalan. Ada beberapa waktu dianjurkan menghafal Al-Quran antara lain seperti malam terakhir, saat pertengahan siang hari, dan di pagi hari setelah sholat subuh. Yang 14, berteman dengan orang soleh. Selanjutnya, bersabar saat menghafal. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk menjadi penghafal walaupun dalam keadaan dan situasi apapun. Faktor yang menghambat dalam menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran, tentu kita akan menghadapi kendala ataupun hambatan. Kendala dan hambatan tersebut bersumber baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Seperti munculnya sifat malas, tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak mampu mengatur waktu, dan adanya ayat-ayat yang serupa, serta pengulangan yang sedikit, tempat tinggal atau lingkungan yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi hambatan tersebut, tentunya ada beberapa solusi, diantaranya memperbanyak pengulangan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, memahami benar-benar terhadap ayat-ayat yang serupa atau yang sering membuat keliru,
membuat catatan-catatan kecil atau tanda-tanda visual tertentu dengan kalimat-kalimat yang sering membuat kita salah atau lupa, menggunakan ayat yang telah dihafalkan sebagai bahan bacaan dalam sholat, serta memanfaatkan alat-alat tertentu yang akan membantu dan mendukung seperti kaset, HP, recorder, alat tulis, dan lain sebagainya. Tips mudah menghafal Al-Quran dengan metode 3T plus 1M. Yang pertama, talqin atau tasmi, yaitu membaca dan menyimak. Yang kedua, tafahum atau memahami. Yang ketiga, tikrar atau mengulangi satu kata atau kalimat yang sama beberapa kali. Dan yang M yang terakhir yaitu murajiah atau mengulang hafalan. Proses menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran, kita melewati 3 tahap, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Menghafal merupakan proses mental untuk menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam sadar. Dalam proses menghafal Al-Quran, sangat penting memperhatikan mushaf, tempat, target, dan adab membaca Al-Quran. Syarat-syarat dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, mampu mengosongkan diri dari pikiran-pikiran dan teori-teori atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan mengganggu. Kedua, niat yang ikhlas. Ketiga, memiliki keteguhan dan ketabahan. Istiqomah, menjauhkan diri dari maksiat dan sifat-sifat tercela, izin orang tua ataupun restu dari orang tua, dan terakhir mampu membaca dengan baik. Hal yang merusak hafalan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hilangnya hafalan. Yang pertama, faktor eksternal, yang terdiri dari kurangnya melatih daya spiritual, pikiran yang dikuasai oleh hawa nafsu, informasi tidak diubah dalam bentuk tulisan, serta tidak adanya pengelompokan informasi, serta adanya sakit fisik terhadap diri kita. Faktor eksternal terdiri dari padatnya informasi dan tanggung jawab dalam sehari-hari, hilangnya rasa aman, gangguan asmara, serta rendahnya semangat dalam menghafal Al-Quran.